Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wanita berpakaian hijau misterius. Orang berjubah hitam memandangi es berwarna putih yang mencair dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan pandangannya melewati dopeng berwarna hitam dan perlahan menyapu aula sunyi yang mematikan. Dopeng topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang dipasang di ujungnya. Kain itu menyembunyikan wajah orang itu. Meskipun penglihatannya diisolasi oleh dopeng berwarna hitam, semua orang di setiap tempat yang pandangannya hadapi akan mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengencangkan leher mereka. Banyak tatapan dialihkan saat dipenuhi dengan horor saat mereka berkeliaran tanpa target. Mereka tidak lagi berani melihat orang berjubah hitam itu. Nalan Yanran memegang tangannya dengan erat. Wajah cantiknya sedikit pucat saat dia menatap es yang perlahan mencair di karpet. Tubuh cantiknya sedikit gemetar. Tetua pertama klan Mo ini, yang masih merencanakan rencana ambisiusnya 1 jam yang lalu, saat ini bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa tepat di depannya. Dua pemandangan yang sangat berbeda ini benar-benar menyebabkan orang sulit mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Nalan Yanran menghirup udara es yang dalam. Dia perlahan menenangkan gelombang di hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia jauh dari gadis muda sentimental setelah 3 tahun pelatihan. Warna putih pucat di wajah cantiknya perlahan menghilang. Matanya yang cantik menatap orang berjubah hitam itu dan berkata, terlepas dari siapa Anda, dendam antara Anda dan Misty Cloud Sect telah dibuat. Mo Cheng mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan Misty Cloud Sect memiliki konflik dengan Do Huang, tapi reputasi Misty Cloud Sect sebanding dengan harganya. Hari ini, kamu telah membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak pemimpin kekuatan timur laut serta kami. Jika kami, Misty Cloud Sect, tidak melakukan apa-apa, kekuatan lain yang bergantung pada Misty Cloud Sect akan sangat mengecewakan. Tatapan di bawah jubah hitam diam-diam mengamati Nalan Yanran yang benar-benar bisa mengabaikan tekanan pasukannya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, Sekte awan berkabutmu dan aku cepat atau lambat akan berdiri di tempat yang berlawanan. Bahkan jika hari ini saya tidak membunuh Mo Cheng, saya masih akan menuju ke Misty Cloud Sect di masa depan. Jika saat itu tiba, dendam kita kemungkinan besar akan semakin parah. Oleh karena itu, kata-katamu ini tidak berdampak apa-apa padaku. Kamu siapa? Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, alis Nalan Yanran dengan lembut ditekan bersamaan saat dia berteriak tanpa sadar. Kamu akan tahu di masa depan. Orang berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh menjawab. Segera, dia mengabaikan Nalan Yanran, berbalik dan perlahan berjalan menuju anggota klan Mo, yang memiliki ekspresi berduka. Serahkan orang itu. Orang berjubah hitam itu menghentikan langkahnya 2 meter dari Molan. Suaranya acuh tak acuh seperti es. Di dalamnya terdapat beberapa niat membunuh yang belum hilang, menyebabkan hati Molan memahami dengan jelas implikasi di balik kata-kata itu karena sedikit bergetar. Jika dia dan yang lainnya menunda lebih lama lagi, orang berikutnya yang berubah menjadi es kemungkinan besar adalah diri mereka sendiri. Tuan, orang itu akan segera berada di sini. Suara Molan sedikit bergetar saat dia menjawab. Langkah kakinya menggigil saat dia mundur 2 langkah sebelum dia diam-diam merasa nyaman. 5 menit. Orang berjubah hitam mengabaikan penarikan Moran. Suaranya dipenuhi dengan dingin saat dia melontarkan 2 kata. Setelah itu, dia seperti pilar kayu, berdiri di aula dengan tenang. Mendengar 2 kata ini, sudut mulut Molan berputar beberapa kali. Setelah itu, dia buru-buru melambai kepada anggota klan Mo dan dengan wajah cemas, memintanya untuk segera pergi dan mempercepat prosesnya.
Di aula besar yang luas, ada kaligrafi berwarna merah yang mewakili kemeriahan yang masih tergantung di pilar-pilar besar. Namun, pada saat ini, warna merah meriah ini menyebabkan semua orang di aula melihatnya tersenyum pahit. Sepertinya setelah hari itu berakhir, klan Mo yang baru saja merayakan acara bahagia harus mempersiapkan pemakaman. Banyak tatapan menyapu aula besar itu. Ketika tatapan sembarangan menyapu orang berjubah hitam yang berdiri di tengah aula, hati mereka akan bergetar hebat. Tetua pertama klan Mo yang telah menekan mereka sampai mereka tidak marah sama seperti sekelompok lumpur lunak ketika dia berakhir di tangan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan ini. Jika yang terakhir ingin menguleni, dia meremas. Penatua pertama tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Orang kuat semacam ini jelas bukan seseorang yang sekelasnya bisa berhubungan dengannya. Saat ini, mereka semua diam-diam menebak di dalam hati berapa banyak kotoran anjing yang diinjak oleh Mo Cheng ini untuk menarik orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Ma Jia dan dibunuh olehnya. Nasib buruk. Di aula, semua kepala manusia diaduk, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Adegan aneh menyebabkan aula besar dipenuhi dengan suasana yang sangat menakutkan. Berdiri di tempat, kepala orang berjubah hitam itu sedikit dipelintir. Sisa cahaya dari sudut matanya melewati Dopeng dan akhirnya menyapu ke arah bayangan hitam samar yang berdiri di atas balok atap. Dia mengangguk ke arah yang terakhir, menunjukkan bahwa semua berjalan lancar. Hai Bodong berdiri di balok atap dan merasakan tatapan terselubung dari orang berjubah hitam dari bawah. Dia ragu-ragu sejenak dan juga mengangguk. Namun, ketika dia mengangguk, wajah tua di balik jubah hitam itu cuek dan tidak pasti. Ini karena, beberapa saat yang lalu, dia tampak samar-samar merasakan ki yang sangat tertutup tersembunyi di aula di bawah. Namun, perasaan ini adalah perasaan yang sangat samar. Tingkat ketidakjelasan itu sedemikian rupa sehingga bahkan Hai Bodong sendiri tidak bisa menarik kesimpulan. Orang berjubah hitam tidak menemukan ekspresi tidak pasti dari Hai Bodong di bawah jubah hitam lainnya. Saat dia diam-diam menunggu beberapa menit, cincin hitam gelap di tangannya tiba-tiba sedikit bergetar. Getaran cincin itu mungkin sangat kecil tetapi tidak luput dari perhatian orang berjubah hitam itu. Dia segera bertanya dengan suara tertegun dan lembut, "Guru, ada apa?" "Hati-hati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya aku merasakan aroma yang familiar." Suara lama Yaulau agak suram dan tidak pasti karena terdengar di hati Xiaoyan. Maksud kamu apa?" Mendengar ini, Xiaoyan sesaat kosong. Dia berkata dengan cara tertegun, aroma yang akrab. Pada saat Anda meminjam kekuatan spiritual saya dan meletus, aroma yang awalnya tersembunyi sempurna itu memiliki beberapa gerakan. Jika tidak, saya takut bahkan saya tidak dapat menemukannya. Suara dalam Yaulau berkata, selain itu, aroma ini memberiku perasaan yang familiar. Mungkin siapapun itu pernah melakukan kontak denganku di masa lalu. Mendengar kata-kata Yaulau, hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Beberapa kejutan muncul di wajah di bawah jubah hitam. Xiaoyan tidak yakin tentang kekuatan yang dimiliki Yaulau di masa lalu. Namun, dia setidaknya yakin bahwa Yaulau saat itu adalah orang yang kuat di puncak piramida benua Douqi. Untuk bisa berhubungan dengan Yaulau saat itu, kekuatan orang itu jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Saat itu, saya jarang berhubungan dengan orang-orang kuat dari Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, saya pikir orang dengan latar belakang yang tidak diketahui ini seharusnya milik orang kuat yang mengembara di benua Douqi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar datang ke Kekaisaran Ma Jia dan menyembunyikan dirinya di klan Mo. Apa sebenarnya yang dia incar? Yaulau merenung. Seperti apa kekuatannya? Xiaoyan mengatupkan alisnya erat-erat saat dia menanyakan pertanyaan paling penting di dalam hatinya.
Saya tidak yakin. Sekarang, aku hanya bisa merasakannya secara samar. Saya bahkan tidak dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya dia. Yao Lao sedikit pusing saat menjawab. Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Tunggu hingga King Lin muncul dan segera bawa dia pergi. Baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Beberapa keseriusan muncul di wajahnya. Kilauan sisa dari sudut matanya, dengan bantuan dari sampul jubah hitamnya, secara tidak jelas menyapu aula yang dipenuhi orang. Namun, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Seketika, kewaspadaan di hatinya berangsur-angsur naik. 5 menit berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, wajah cemas Molan menatap sosok manusia yang muncul di ujung pandangannya dan menghela nafas lega. Beberapa sosok manusia dengan cepat berlari ke aula. Di belakang 3 anggota klan Mo, seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian berwarna hijau membuka matanya yang berair kaget saat dia dengan malu-malu mengukur lingkungan asing ini. Di aula besar, pandangan semua orang menatap gadis kecil berpakaian hijau yang menyedihkan ini. Hati mereka agak tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa alasan Do Huang ini memulai perkelahian sebenarnya adalah gadis kecil yang penampilannya cukup cantik ini. Mengamati King Lin yang sedikit kurus dan pucat tetapi tidak memiliki masalah serius, Xiao Yan menghela nafas lega. Tinjunya yang terkepal erat di bawah lengan bajunya menjadi jauh lebih santai. Tuan, ini adalah gadis kecil yang ditangkap oleh tetua pertama dari kota Batu Gurun. Selama jangka waktu ini, kami tidak menyakitinya. Moran dengan hati-hati membawa King Lin ke bawah dan berjalan ke Xiao Yan dengan gelisah saat dia berkata. King Lin saat ini tidak mengenali Xiao Yan. Karena itu, ketika dia melihat Moran menggendongnya ke orang berjubah hitam itu, kecemasan segera muncul di wajah kecilnya. Dia berjuang sejenak, tetapi gagal untuk menjabat tangan Moran sedikit. Mengamati King Lin yang sedang terbawa, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menerima King Lin ketika perubahan melonjak di aula yang tenang. Bang! Ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dengan segera, tanah yang keras itu tiba-tiba pecah. Cabang-cabang pohon berwarna hijau luas yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari bawah tanah. Setelah itu, mereka menyatu dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk sangkar kayu, mengunci Xiao Yan dengan erat di dalamnya. Perubahan tiba-tiba menyebabkan semua orang di aula besar termasuk Nalan Yanran semuanya bingung. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Do Huang ini. Pada saat semua orang bingung, sosok manusia berwarna hijau pucat yang berdiri di dekat pilar seperti pelayan di aula, di mana semua kepala bergerak, tiba-tiba terlontar. Kecepatan sosok manusia berwarna hijau itu begitu cepat sampai pada titik yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia melintas ke depan Moran yang terkejut, mengulurkan tangannya dan menariknya kembali, menyendok King Lin ke dadanya. Anda ingin melarikan diri? Sosok manusia berwarna hijau meraih King Lin. Ujung kakinya menekan tanah dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, nyala api putih yang tebal mengamuk dari dalam sangkar kayu. Dalam sekejap, itu benar-benar membakar sangkar. Dengan teriakan lembut, kaki Xiao Yan yang berisi kekuatan ganas dengan keras menendang kepala sosok manusia berwarna hijau itu. Merasakan serangan ganas Xiao Yan, sosok manusia berwarna hijau itu melambaikan tangannya. Pilar kayu besar tiba-tiba melonjak dari tanah. Saat serbuk gergaji terbang kemana-mana, itu berhasil memblokir serangan Xiao Yan. Setelah memblokir Xiao Yan, tubuh sosok berwarna hijau itu berputar dengan aneh di udara dan melesat ke arah luar aula. Hai tua, hentikan dia! Hei, memang ada seseorang! Saat sosok manusia berwarna hijau hendak keluar dari pintu, udara dingin membengkak di pintu masuk utama. Dalam sekejap,
itu menggumpal menjadi perisai es tebal yang benar-benar memblokir pintu utama. Jari kaki dari sosok manusia berwarna hijau dengan lembut menekan pada perisai es sebelum dia mundur, agak tak berdaya. Tubuhnya melompat ke atas pilar dan tatapannya mengarah ke Hai Bodong pada balok atap di atas. Dia tertawa dengan suara lembut, gegek, cekikikan, dua Dou Huangs. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Kekaisaran MAMA memiliki begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Namun, saya sangat tertarik pada gadis kecil ini dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Di aula besar, Xiao Yan melompat ke atas pilar lain dengan cara seperti kilat. Dia dengan dingin menatap wanita berpakaian hijau yang menyembunyikan penampilannya. Di antara kedua telapak tangannya, api putih tebal dengan cepat naik. Di dalam aula yang luas, 3 kekuatan agung melonjak dengan hebat. Saat semua orang di aula mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan 3 orang di balok atap, wajah mereka tercengang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.